Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika bareng yuk. Apa kabar hari ini anak-anak? Masih sehat kan? Hari ini kita akan belajar mengenai program linear, yaitu pemodelan matematika. Apa sih program linear? Secara sederhana, program linear didefinisikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang batasan-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Contoh penerapannya banyak sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam perdagangan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, dalam produksi pabrik untuk menentukan hasil produksi yang optimum, dan banyak lagi contoh lainnya. Dalam program linear ada 4 hal yang wajib dikuasai. Yang pertama, pemodelan matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum, bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Program linear bisa diselesaikan jika terdapat dua hal berikut, yaitu yang pertama, fungsi kendala. Fungsi kendala yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi. Batasan ini berbentuk pertidaksamaan linear. Yang kedua, fungsi objektif. Fungsi objektif yaitu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Nilai optimum bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Dalam soal cerita, fungsi kendala dan fungsi objektif harus diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan matematis. Itulah yang nanti kita sebut sebagai model matematika. Secara sederhana, model matematika yaitu hasil terjemahan suatu masalah atau persoalan sehari-hari ke dalam bentuk rumus matematis. Kenapa harus diterjemahkan? Agar dapat dipelajari dan diselesaikan melalui perhitungan matematis. Perhatikan contoh berikut. Seorang ibu ingin membuat roti untuk keluarganya. Roti yang dibuat adalah roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 100 gram terigu dan 25 gram mentega. Sedang roti B membutuhkan 50 gram terigu dan 50 gram mentega. Ibu tersebut hanya mempunyai persediaan terigu 2,5 kg dan mentega 1 kg. Ibu menginginkan dapat membuat roti A dan roti B itu sebanyak mungkin. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Untuk membuat model matematika, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buat pemisalan. Misal, banyaknya roti A adalah X buah dan banyaknya roti B adalah Y buah. Langkah yang kedua yaitu rangkum informasi di soal. Untuk mempermudah, semua informasi dalam soal bisa kita pindahkan ke dalam sebuah tabel seperti tabel berikut. Satu yang perlu diperhatikan, semua satuan harus sama. Seperti di dalam contoh, 2,5 kg itu harus kita ubah satuannya menjadi gram, yaitu 2.500 gram. Begitu juga mentega 1 kg, kita ubah menjadi 1.000 gram. Langkah ketiga, kita mulai membuat pertidaksamaan. Perhatikan di tabel. Bagian kolom terigu, roti A 100 gram, roti B 50 gram, dan persediaannya 2.500 gram. Karena roti A dimisalkan dengan X dan roti B dimisalkan dengan Y, maka pertidaksamaan yang kita dapat adalah 100X plus 50Y kurang dari sama dengan 2.500. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena persediaan terigu ibu hanya tersedia 2.500 gram. Pertidaksamaan di atas bisa kita sederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 50. Begitu juga dengan kolom mentega. Roti A 25 gram, roti B 50 gram, persediaan 1.000 gram. Pertidaksamaannya menjadi 25X plus 50Y kurang dari sama dengan 1.000. Disederhanakan menjadi X plus 2Y
kurang dari sama dengan 40. Langkah terakhir yaitu buat kesimpulan. Model matematika yang kita dapat dari permasalahan roti A dan roti B adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 50 dan x plus 2y kurang dari sama dengan 40. Ada tambahan lagi yaitu x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Kenapa? Karena jumlah roti A dan roti B tidak mungkin negatif, maka kita buat x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, sekian dulu mengenai pemodelan matematika. Selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai menentukan nilai optimum dari program linear. Terima kasih. Mari bersenang-senang bersama matematika.